Forum PAUD Jawa Timur. Boleh. Sumber di kesempatan ini adalah Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Dwi Astuti, Sarjana Agama, Master of Science. Pengembangan sumber daya manusia dengan topik mencari konsep sekolah ramah anak dalam perspektif analisis SWOT, diskusi dan penyusunan yang pada akhirnya RTL dibagi menjadi 5 bakorwil. Yang pada kesempatan ini sudah kita bagi Ibu ya menjadi 5 bakorwil, dan selanjutnya kami persilahkan Ibu kita, Ibu Dr. Dwi Astuti, Sarjana Agama, Master of Science. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyoke sing semangat ini tok, sing kene gak semangat. Koyoke sing kepingin segera naik haji sebelah sini. Sini pengen naik haji enggak? Jawab. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semuanya sudah semangat. Berangkatkan kami ya Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mas. Halo, tes. Suaranya gak enak. Tes, 1, 2, 3, tes. Halo, halo semuanya. Halo semuanya. Ibu-ibu sekalian, pagi sudah bersama Bapak Zainal. Selanjutnya didampingi Bu Lis, berbicara tentang IKM dan ramah anak. Apakah ramah anak hanya dimiliki sekolah penggerak saja? Ya enggak lah ya. Ya enggak lah ya. Jangan salah. Jadi yang hadir di sini adalah 1 sekolah penggerak, 2 sekolah yang terus bergerak tapi belum diberi nama sekolah penggerak. Loh iya kan Bu? Ya terus bergerak kan? Iya, tapi belum diberi nama sekolah penggerak. Enggak apa-apa, yang penting bergerak terus ya. Bergerak berusaha untuk menjadi sekolah penggerak. Tapi kalau jika sampai 2024 ganti menteri, sekolah penggeraknya ganti istilah. Padahal belum jadi sekolah penggerak, piye Bu? Ya gak apa-apa, pokoknya bergerak terus ya. Sepakat ya? Halo, sepakat ya? Semangat. Kalau sepakat jawabannya semangat. Sepakat ya? Iya. Oh gak patek semangat kabeh sebelah kono. Nek semangat tarik ke atas. Sepakat ya? Oh iya, wis ngono. Nek ana sing semangat gitu kan sing nduk ngarep iki lega. Gak sida loro. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita terus bergerak. Sekolah penggerak, sekolah yang terus bergerak. Apapun kurikulummu, tetap sekolah ramah anak, tetap berpusat pada anak. Oke, sepakat. Saya senang hari ini Dinas Pendidikannya mendampingi. Forum PAUD apalagi harus mendampingi lembaganya. Memang jatah lembaga tidak seperti Dinas Pendidikan dan Forum PAUD jumlahnya.
Mohon maaf, jumlahnya hanya 29-an kalau nggak salah. Iya, padahal Dinas Pendidikannya 38, Forum PAUD 38. Jadi minta maaf, jatahnya cuman 29. Tapi alhamdulillah sudah bisa menyelipkan sekolah-sekolah di situ ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak sama memikirkan Indonesia. Kemelipan Bu Dwi. Lu mosok gak oleh Bu? Ayo, memang itu tugas kita supaya hidup ini lebih manfaat. Ayo kita memikirkan Indonesia. Coba next. Kok jadi ini, next dulu. Kadang semangat ini repot wis. Padahal maunya sudah disiapkan musiknya sama Mas Iqbal ini ya. Coba Ibu lihat ini dulu. Ini breaking news. KPAI Indonesia Darurat Kekerasan Anak. Ternyata di situ baru kemarin, ini informasi tanggal 29 Mei. Ternyata terungkap kekerasan terhadap anak. Halo semuanya. Ini di PAUD di Banjarmasin, baru kemarin. Nah, kalau dibuka lagi masih banyak, next. Nggak usah bahas ini terus. Nah, ini temuan KPAI 4.683 aduan sepanjang tahun 2023. Berapa jumlah di Jawa Timur? Coba next lagi. Adakah Jawa Timur di situ? Sebelumnya naik lagi. Nah, manakah ada Jawa Timur di sini? Wah, kalau tidak ada belum dimasukkan berarti. Enggak ada, next di atasnya lagi. Kalau enggak ada, semoga tidak ada di Jawa Timur. Amin. Bu, datanya ono tapi. Jadi itu nanti tak ambilkan lagi. Ada ya data Jawa Timur, bagian daripada 10 terbesar di Indonesia. Ternyata Jawa Timur masuk di situ. Maka ibu-ibu ayolah bareng-bareng untuk menyuarakan ya. Seperti tadi kita sudah sepakat dan komitmen. Selanjutnya ibu-ibu, next lagi. Sudah, yang terpenting sekarang ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Forum PAUD berusaha mengundang panjenengan semuanya dalam rangka ikhtiar stop kekerasan terhadap anak melalui sekolah penggerak, melalui sekolah yang terus bergerak. Sepakat ya? Ya, apapun kurikulumnya. Jadi silakan saat ini, mohon maaf Mas Iqbal, bisa diberikan slide-nya itu ke Ibu Amelia. Di sini hadir Ibu Amelia, ini salah satu contoh sekolah penggerak. Dan juga nanti ada ibu dari Kedung Reja mana? Nah, bisa langsung nanti di-share di sana ya. Itu hanya sekedar contoh ya Bu. Tapi tidak pakai lama, paling lama 1/4 jam saja. Untuk beliau bicara best practice kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan mungkin bisa ditunjukkan oleh sekolah Kedung Rejo, Sekolah Dharma Wanita Persatuan Kedung Rejo. Sidoarjo bisa menunjukkan lho rapote piye ya? Apa kudu ngono kabeh? Ndak, ini hanya contoh. Jadi ini best practice. Nanti disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya, disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat memberikan peluang, sangat memberikan ruang untuk kita bereksplorasi dengan gaya kita masing-masing. Oke? Sepakat ya? Ibu Amelia sudah siap? Silakan di sini. Ya. Saya akan didampingi oleh beliau-beliau yang luar biasa. Kita beri aplaus semuanya. Oke, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Amelia Nur Ida. Saya Kepala Sekolah TK Al-Falah Darussalam Tropodo Waru Sidoarjo. Jadi kalau di sini Sidoarjo, ini wilayah kami ya Bapak Ibu. Oke. Ya.
Saya TK Al-Falah Darussalam adalah pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2. Jadi saya yang kedua. Masih 1 tahun saya belajar kurikulum merdeka. Masih 2 tahun lagi. Jadi pengetahuan yang saya dapatkan masih sepertiga. Jadi masih sedikit dan masih harus belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya diminta Bu Dwi Astuti, beliau adalah fasilitator kami di Sekolah Penggerak Angkatan 2. Jadi beliau meminta saya untuk berbagi praktik baik bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Dan di samping Bapak Ibu juga ada teman-teman kami yang dari sekolah penggerak yang pakai baju kuning-kuning Bu, kelihatan nggih Bu? Sengaja saya pakai baju kuning supaya kelihatan cerah Bun. Nggih. Bapak Ibu mengikuti sekolah penggerak itu bukan ditunjuk dinas, nggih. Itu adalah kita mendaftar Bun. Mendaftar perlu motivasi kuat, perlu keinginan untuk maju itu kuat Bun, karena ada seleksinya waktu itu. Alhamdulillah kami juga dari Kecamatan Waru, ibu pengawas kami yang kemudian hadir juga memberi dorongan, ayo ikut untuk pengembangan ke sekolah kita masing-masing. Jadi waktu itu kita mendaftar dan akhirnya diterima di angkatan kedua. Ibu masuk sekolah penggerak itu Bu, karena waktu itu masih baru, itu ada kendala-kendalanya Bu, terutama di lembaga saya. Lembaga saya itu sikapnya itu ya tidak menolak, juga tidak mendukung. Terserah, kalau mau ya silahkan dilakukan. Nanti kalau konsekuensinya ya harus ditanggung, kita harus tidak boleh putus asa seperti itu. Nah, ketakutannya apa? Ketakutannya kok banyak mengganggu kegiatan yang di sekolah. Nanti repot sendiri. Toh kurikulumnya kemarin yang 2013 lo sudah bagus, sudah lengkap. Ya Bun nggih, yang seperti kata Pak siapa tadi itu? Bapak Zainal tadi itu, sebenarnya kalau kita benar-benar menerapkan kurikulum 13 itu, insya Allah pembelajaran yang kreatif, inovatif, berpusat pada anak itu sudah bisa dilakukan Bun. Ya, kita masih ingat mungkin ibu-ibu di sini juga masih menerapkan kurikulum 13 Bun. Tapi kenapa kita harus bergerak maju? Karena memang ilmu pengetahuan itu Bun kan berubah, berkembang mengikuti zaman. Jadi kita itu nanti kalau kata Bu Dwi tadi, nanti kalau misalnya 2024 ganti kurikulum lagi, ganti menteri, ya enggak apa-apa Bun. Nggih, kata Bu Dwi, apapun kurikulumnya, pembelajaran berpusat pada anak. Kalau saya, apapun kurikulumnya, guru kreatiflah kuncinya. Begitu ya Bun? Ketika saya menerapkan kurikulum 13 Bun, karena yang seperti Pak Zainal tadi katakan itu, pemerintah sudah menyiapkan KI, KD, indikator ya di dokumen 1 itu ya. Guru-guru dan kami itu tinggal menyiapkan perangkat pembelajarannya seperti program tahunan, semester, mingguan, harian, SOP, hanya bermain di situ Bun. Ya. Terus kemudian kalau saya sebagai kepala sekolah mengamati cara guru-guru mengajar, konsepnya itu semua guru hampir sama. Pasti kalau saya supervisi itu saya tahu setelah ini, terus tujuannya ini, saya sampai hafal Bun, seperti itu. Nah nanti coba kita bandingkan dengan cara kerjanya di kurikulum merdeka seperti apa. Apakah yang kurikulum 13 yang sudah lengkap ini, di kurikulum merdeka itu ada hal-hal yang
yang berbeda. Ada Bun. Monggo next selanjutnya Bun. Ya. Kurikulum Merdeka itu merupakan penyempurnaan. Jadi kurikulum 13 itu sudah bagus, disempurnakan lagi yang bersifat fleksibel. Waktunya bisa kita tentukan sendiri, temanya mau kita ambil sesuai dengan keinginan guru dan kebutuhan lingkungan. Itu adalah fleksibilitasnya. Dan di kurikulum Merdeka itu Bun ada beberapa hal esensi. Ini pengalaman saya nggih Bun. Nanti barangkali ibu-ibu yang lainnya itu mungkin punya persepsi pemahaman yang berbeda dalam menggambarkan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Hal esensi yang sangat mempengaruhi cara berpikir guru dalam konsep belajar yang akan dilakukan. Apa saja itu? Di kurikulum Merdeka ini menekankan pada visi, misi, dan karakteristik. Kalau dulu saya akui di kurikulum 13 visi, misi itu saya lihatnya sekilas. Karena visi misinya ya itu aja. View lagi kurikulum visi yang sudah saya buat. Apakah visi nanti itu, visi itu kan keinginan jangka panjang ya Bu, anak kita ingin seperti apa. Nah, dalam merumuskan pembelajaran itu saya harus melakukan alur atau urutan supaya visi tadi itu tercapai. Maka saya melihat lagi, memaknai lagi visi, misinya seperti apa, dan karakteristiknya bagaimana. Kalau sekolah saya itu kan tadi kan di perumahan padat ya Bun, di perumahan padat, terus kemudian heterogen, di situ ada berbagai macam agama, etnis dan suku. Tentu saya merumuskan tujuan pembelajaran itu ya saya sesuaikan dengan kondisi lingkungan saya. Berbeda mungkin dari teman-teman yang dari mungkin Pacitan, Trenggalek dan sebagainya, mungkin karena daerah pegunungan. Tentu ketika merumuskan tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristiknya. Kalau misalnya saya itu di lingkungan saya ini ramai, banyak orang jualan, banjir katanya Bu Ani itu adalah nggak usah disebutkan Bu. Ya, dan yang paling melekat dalam Bu Ani pengawas kami itu Trapodo itu banjir, iya Bun. Nah, maka banjir itulah nanti yang akan menjadikan sasaran saya untuk saya angkat menjadi topik yang harus saya munculkan dan dicarikan solusinya. Itu nggih, visi misi itu menekankan itu. Jadi nanti Ibu akan visi misiku seperti ini, akan seperti itu. Terus kemudian setelah menyusun sendiri tujuan pembelajaran berikut alurnya. Terus di kurikulum Merdeka juga Bun, ini yang esensi adalah sebelum kita merancang pembelajaran itu kita harus membuat diagnosa atau asesmen awal. Asesmen awal ini sebagai acuan kita punya pembelajaran. Dari mana saya mendapatkan diagnosa awalnya? Kalau anak TKA itu saya ambilnya dari asesmen yang kalau di sekolah saya itu mau masuk itu ada observasi. Jadi ketika anak masuk itu daftar, ayo diajak bermain, kita lihat adaptasinya seperti apa, berbicaranya seperti apa, kemampuan dia mengkelompokkan orang seperti apa, itu kita itu adalah asesmen awal. Nanti sebagai data untuk guru TKA dalam merancang pembelajaran. Kalau TKB itu kami data awalnya, diagnosa awalnya dari TKA, capaian TKA. Jadi TKA itu yang sudah berkembang ini, yang belum ini. Nah itu yang nanti akan dijadikan dasar untuk membuat pembelajaran. Itu nggih Bun nggih, terus yang kemudian tema atau topik itu dimunculkan berdasarkan analisa kebutuhan yang mendesak. Kalau dulu kita itu tema itu ya itu ya aku di lingkunganku, kerjaan dan sebagainya ya Bun ya. Kita memberikan tema itu, kita itu merancang pembelajaran itu anak usia segini itu untuk fisik motoriknya itu perlu kegiatan ini. Begitu nggih? Terus
kognisnya ini. Kita merancang itu hampir sama untuk semua anak. Gitu nggih, Bun? Ya, mungkin merasakan seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu kebutuhan mendesak. Karena ada kita mengambil topiknya adalah begini. Kayak di tempat saya itu, Bun ya. Anak-anak itu dilihat ada kecenderungan kalau bawa makanan itu instan. Senangnya berwarna-warna, bakpo itu yang ada karakternya itu loh, Bun. Yang ada rambutnya, ada ininya, warna-warni seperti itu, pewarna. Nah, jadi teman-teman itu kemudian mengambil topiknya itu warna dan perasa makanan. Supaya apa? Nanti anak-anak, harapan anak-anak setelah kita nanti topik itu diharapkan kesadaran anak untuk makanan yang berwarna dan mengandung perasa yang sintetis itu tidak disukai lagi. Begitu. Jadi contohnya seperti itu nggih, Bun nggih. Itu topik yang dimunculkan. Terus V5. Ini yang sangat familiar di telinganya ibu-ibu adalah V5. Ada yang tahu kepanjangannya, Bun? V5. Nggih. No, Bun? Kurikuler. Oh, kurikuler. Kepanjangannya singkatannya V5. P. Ada 5, Bun. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, betul. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di V5 ini menekankan pada aspek pengembangan karakter, nggih, Bun. Yang dimensinya itu ada berapa, Bun? Ada 6. Ya, ada 6. Apa saja, Bun? Itu kalau pengawas saya menciptakan lagunya, Bun. Supaya teringat-ingat terus nggih, Bu Ani nggih. Gimana lagunya, Bu Ani? Beriman, bertakwa, Berakhlak mulia, mandiri kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, mari kita wujudkan. Itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Tangan itu. Ya, begitu nggih, Bu ya. Terus pelibatan orang tua ini menjadi hal yang penting dilakukan sekolah ketika mengusung sekolah penggerak. Kita tidak mungkin akan mewujudkan anak-anak sesuai dengan apa yang kita mau kalau orang tua tidak terlibat. Orang tua tidak hanya terlibat dalam finansial, bayar SPP ketika ada kegiatan ini bayar, tapi juga dalam proses pembelajaran. Oke, makanya untuk yang kurikulum Merdeka itu parenting, kemudian kelas orang tua itu sangat ditekankan. Lanjut, Bun. Ketemu soalnya. Nah, ini dampaknya. Ya, dampak yang pertama itu ketika saya sudah 1 tahun menerapkan kurikulum Merdeka itu muncul semangat guru berkreasi dan berinovasi. Mereka tuh kan merdeka sekarang, ya sudahlah, pokoknya dalam rel yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka berinovasi, Bun. Karena kita memberikan kebebasan itu, maka mereka berupaya memberikan yang terbaik. Merancang tema, cari yang terbaik, membuat alat peraga yang terbaik, dan membuat video yang terbaik, pokoknya seperti itu. Terus kemudian dari 1 tahun ini saya melihat, kan harus dievaluasi ya, Bu, direfleksi, kompetensi anak itu mengalami lompatan yang signifikan. Saya melihat anak-anak sekarang itu lebih berani berekspresi, lebih ngomongnya itu tertata, terus kemudian apa itu dia bisa menjelaskan dengan kalimat yang cukup panjang ketika saya tanya, itu yang saya lihat. Jadi tidak tahu dari proses yang mana sehingga dampak-dampak ini muncul, mungkin ya dari tidak tahu ya, dia seperti itu dampaknya. Terus orang tua antusias terhadap program sekolah karena guru-guru sudah rajin bikin YouTube, bikin TikTok, kemudian kalau ada program itu live streaming sehingga orang tua itu bisa melihat dari jauh. Oh, diuru ingin iki anakku. Oh, belajar seperti ini. Temannya di kantor ngene, "Lah, Mbak, iki lho anakku belajar iki."
Lho di sekolah TK Al Darussalam. Ya wis nek temen anakku tak sekolah TK Al Darussalam. Akhirnya PWDV melampaui kapasitas yang ada di sekolah kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi di sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa rasanya setelah menerapkan kurikulum merdeka, muridnya bertambah, Bu. Halo, muridnya bertambah. Karena pelibatan wali murid itu nampak. Sehingga mereka merasa dilibatkan dan akhirnya tahu apa sebetulnya pembelajaran kepada anak itu. Gitu ya Bu ya, luar biasa. Ini masih satu sekolah. Sayang waktunya hanya sore ini sudah harus selesai. Andai kata nginep di sini, wah nanti tambah. Oh begitu ya. Harus diprogramkan. Bu Gadis harus diprogramnya. Usul, pinter. Paling tidak 2 malam ikut 3 hari berarti Pak ya. Kalau matematikanya begitu bunyinya. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa sudah bersama kami. Beliau ini kesini, ini buat laporan Bu Ani ini ceritanya. Bu Ani berdiri, Bu Ani. Nah Bu Ani ini adalah pengawas kita ya, pengawas waru yang menyemangati para guru. Saya fasilitatornya, jadi lengkap. Jadi yang berbaju ini semua ini adalah binaan saya yang disemangati oleh Ibu pengawas. Jadi sekarang ngumpul di sini. Terima kasih sudah memotivasi sekolah-sekolah yang ada dan insya Allah seluruh guru di sini juga termotivasi dengan hadirnya para sekolah penggerak yang hadir di sini. Dan kita panggil satu lagi poin. Bu Ani mau ada yang disampaikan? Oh sudah, oke. Terima kasih Bu Ani, sudah difoto toh? Laporan kepada Dinas Pendidikan. Mau menyampaikan boleh. 1 menit. Ya 1 menit ya. Karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, saya hanya ingin memotivasi karena tadi isinya motivasi bahwa jangan takut untuk menerapkan kurikulum merdeka. Tidak ada alasan untuk tidak menerapkan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu hasilnya memang nyata, perubahan itu sangat terasa, terutama pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi praktik baik. Oke, masih satu lagi yang belum. Satu ini dari TK Dharma Wanita Kedungrejo Waru. Mau menyampaikan tentang bagaimana sih rapotnya? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, di sini Bu Dwi yang saya hormati dan semua forum PAUD. Saya deg-degan ini Bu. Ya, atas permintaan Bu Dwi di sini saya mau menyampaikan laporan atau rapor yang kami gunakan di sekolah. Jadi Kementerian Pendidikan, Kemendikbud kan memberi contoh Ibu ya untuk rapor kurikulum merdeka itu seperti apa, sehingga di sekolah kami lakukan pengembangan, hasilnya seperti ini. Jadi di atas sama seperti identitas, laporan perkembangan, nama sekolahnya, alamat dan segala macam, terus kemudian nama anak, kelompok lah. Ini untuk tengah semester genap kemarin, karena di sekolah kami setiap tengah semester juga dibagikan untuk rapornya. Seperti kita ketahui untuk kurikulum merdeka tidak seperti yang dulu, kita ada berapa CP Ibu? 3, ada yang pertama nilai agama budi pekerti, jati diri, literasi panjang Bu. Nah kalau dicontoh dari Kementerian Pendidikan yang pernah mungkin sudah pernah diterima ibu-ibu juga sekalian, di nilai agama dan budi pekerti dan jati diri dan literasi STEM tadi berupa paragraf, terdiri dari 3 paragraf,
paragraf pertama itu menjelaskan tentang capaian perkembangan yang sudah dicapai oleh anak sampai semester tersebut, apa tribulan tersebut. Kalau di sini saya saya contohkan rapot tengah semester saya kemarin. Di paragraf kedua itu berupa umpan balik. Umpan balik tersebut adalah hal-hal yang belum dicapai anak pada semester tersebut, itu bukan menjadi PR anak, tapi PR guru. Apa sih yang harus dilakukan guru untuk bisa menstimulasi sehingga capaian yang belum tercapai, belum optimal tersebut bisa tercapai di bulan selanjutnya atau di semester selanjutnya, begitu. Kemudian di paragraf ketiga itu adalah dukungan orang tua di rumah. Nah, di rapor kami untuk memudahkan wali murid gitu, melihatnya langsung ini apa sih paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, saya buat kolom-kolom seperti ini. Jadi langsung saya perbaris sendiri. Jadi ini loh sudah capaian. Kalau dulu itu kan selalu kita Ananda sudah dapat namun gitu ya Bu ya. Kan nggak boleh Bu ya. Jadi namunnya itu enggak ada, belum dicapai. Nah, capaian yang belum tercapai tadi menjadi PR gurunya untuk kegiatan apa yang bisa dilakukan di semester selanjutnya atau bulan selanjutnya. Itu masuk di umpan balik. Kemudian saran dukungan orang tua di rumah itu juga, karena seperti yang Bu Amalia sampaikan tadi, bahwa di kurikulum Merdeka ini antara sekolah dan orang tua itu harus saling bersinergi, berkolaborasi agar optimal perkembangan anak tersebut. Nah, di situ ada saran dan dukungan orang tua di rumah. Nah, kalau mau dijabarkan lagi untuk deskripsi capaian, itu bisa disebutkan tentang tujuan pembelajarannya apa. Pertama mungkin mampu mengungkapkan keinginannya itu sudah apa, terus nanti bisa ditambahkan di belakangnya terlihat pada situasi apa Ananda tersebut sudah tercapai, itu bisa juga diceritakan. Dan kalimat yang kita gunakan pada rapor kalau bisa adalah kalimat yang tidak usah bertele-tele, fokus langsung supaya langsung bisa dipahami. Dan kalimatnya juga untuk kata-kata pemilihan diksinya juga jangan pemilihan kata yang terlampau tinggi, karena terkadang kalau saya kan TK Dharma Wanita Kedung Rejo ini wali murid kami pendidikannya juga beragam, kebanyakan adalah lulusan SMA, SMP, bahkan yang SD juga ada. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang terlalu tinggi gitu kan, bagus dibaca secara literasi cuman tidak bisa dipahami, seperti itu. Kemudian di bawah setelah 3CP tersebut ada tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di semester tersebut kita sudah mengerjakan apa tentang P5-nya. Kita bisa jelaskan pada awal bulan ini Maret kemarin kita sudah melakukan P5. Temanya apa, dimensinya apa, yang kita inginkan tujuannya bagaimana. Kemudian di paragraf kedua kita bisa di paragraf kedua dijelaskan anak tersebut saat melakukan kegiatan P5 apa yang terlihat gitu ya, apa yang muncul, apa yang sudah terbangun, apa dimensi-dimensi tersebut yang sudah kita tuliskan, apakah sudah tercapai. Itu bisa kita sampaikan di paragraf kedua. Di paragraf ketiga ada tambahan juga, itu bisa dukungan di orang tua di rumah untuk bisa menunjang kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah tersebut supaya sama tidak putus pelajaran itu di sekolah saja, tapi pembiasaan itu juga berlanjut di rumah. Kemudian ke bawah itu seperti biasa ada komentar orang tua, kemudian kehadiran dan pertumbuhannya. Nah, kalau di sini ada barcode foto kegiatan anak. Ke atas lagi Bapak. Nah. Kalau komentar orang tua kan kita bagikan ke orang tua ya, nanti ditulis tangan oleh orang tua. Begitu diisi oleh orang tua. Kemudian untuk barcode berpengalaman dari kurikulum sebelumnya, itu kan setiap rapor misalnya nilai agama dan moral,
satu kolom sebelahnya ada satu foto kegiatan yang kita tampilkan. Nah, orang tua itu memberi masukan, Bunda, saya fotonya apa cuma hanya ini gitu ya, tidak mewakili semua kegiatan seperti itu. Terus guru-guru juga sering men-share foto kegiatan lewat grup WA, tapi kadang juga orang tua terlewat tidak mendownload seperti itu. Adakah Bunda bisa dijadikan satu? Nah, kami bersama-sama guru kemudian berinovasi, jadi kita taruh di satu Google Drive. Google Drive, dalam Google Drive itu ada folder nama anak-anaknya. Nah, kalau barcode-nya di-scan, bisa muncul, bisa masuk ke link Google Drive-nya, langsung kemudian dia cari kelompoknya anaknya, kemudian nama anaknya. Selanjutnya untuk semester ini, rapot akhir semester besok, rencana kami setiap anak akan ada link Google Drive-nya sendiri, sehingga orang tua tidak perlu mencari lagi, tapi dengan men-scan langsung masuk ke folder foto kegiatan anak-anaknya. Jadi bisa menampung foto yang banyak, begitu apapun, baik foto maupun video, seperti itu. Kemudian yang terakhir, seperti biasa ada tanda tangan kepala TK, orang tua murid dan wali kelas. Begitu Ibu, ini sekedar rapor yang kami gunakan di sekolah, hasil dari apa yang kami dapatkan, contoh dari kementerian, kemudian kita modifikasi sesuai kebutuhan dan saran masukan dari orang tua murid. Sekian dari saya, segitu saja Budi. Yeah. Kita beri aplaus untuk yang satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sengaja tidak ada tanya jawab ya. Kalau perlu tanya jawab, berarti nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Karena waktunya nggak mungkin Bu, kita masih ada sesi melengkapi indikator itu lama anak. Kalau perkara sesi kurikulum merdeka kayaknya perlu ada waktu minimal itu 3 hari minimal. Kalau hari ini saja nggak bisa, gitu ya Bu ya? Kenapa Bu? Oh diprogramkan. Oke Ibu-Ibu silakan, kalau perkara program Ibu-Ibu bisa menghubungi kami kalau mau. Bu Dwi kesuwen kalau saya datang cuma 1 orang, kalau Bu Dwi yang datang ke sana dan teman-teman dari kurikulum merdeka, fasilitator, bisa kami ngundang sak kabupaten, kan gitu Bu. Nah monggo kalau panjenengan begitu bisa info ke kami boleh ya. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama yuk. Nah, coba teman-teman, bapak-bapak boleh di depan sini, mungkin 3 orang. Ada bapak-bapak, kayaknya yang depan ini kayaknya. Nah ini berdua sini Pak yang paling dekat. Bu Ani kayaknya juga di sini deh Bu Ani. Monggo ibu-ibu yang depan ini mau ke depan juga boleh. Bu Fitri ke depan. Oke silakan, mari kita bergerak bersama. Tawaran pakai lagunya Ayu Ting Ting apa P5? Es breaking lah dari pagi, kaku rasanya. Bu, Pak, Ayu Ting Ting apa P5? Loh ikan dalam kolam. Dua-duanya ya. P5 dulu ya. Ya semangat P5 dulu. Oke silakan. Bu Ani, mari Pak berdua. Ayo hadap sana semua. Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu berdiri, saya doakan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pakai silakan di depan para guru, para ibu sini. Bismillah. Mana yang bagian nyoteng? Ini live di TV One. Bangun dan bukalah matamu.
Jangan duduk, masih ada satu permintaan request dari teman kita. Yang satunya, Bu, sudah bergerak semuanya? Sudah ya, bisa mengikuti gaya anak muda? Loh kok ketawa, ini kok nggak dijawab? Kok nggak dijawab? Oh, sing penting oba. Berarti sudah merasa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Hey! Say. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya di rumah itu terasa greges. Di sini gregesnya lupa. Lupa karena ketemu ibu-ibu dengan senyuman yang luar biasa ya. Iya, bablas gregesnya ya. Oke, ibu-ibu, mohon untuk slide saya bisa di-share ya. Slide. Ya, nggih. Jadi teman-teman semua koordinator Bakorwil mendampingi Bakorwil yang ada. Di situ didampingi bagian teknis IT dari 5 sekolah penggerak dari Kedung Rejo, dari Waru Sidoarjo, Dharma Wanita Persatuan Waru, dan juga dari TK Al-Falah As-Salam, Al-Falah Darussalam, TK Aisyah juga ada di sebelah kiri. Jadi yang lain silakan bisa berproses. Mana materinya? Ya ini. Sekolah Ramah Anak. Kita ingin bicara menguatkan sekolah ramah anak dengan melakukan analisis SWOT. Apakah bisa sih dilakukan di sekolah saya? Begitu ya. Apanya yang menjadi sulit di daerah saya? Jadi di sini ada para pendamping di sebelah pojok sana. Yang mendampingi siapa ini? Bu Wiji ya? Oke, ada Bu Wiji di sebelah kanan dari Forum PAUD, beliau sekretaris kami. Mana Bu Wiji? Ya, Bu Wiji masih di belakang. Silakan yang pojok kanan. Yang di sub kedua ini ada Bu Ave. Bu Ave ini adalah ketua program STIKES. STIKES beliau juga punya pangkat tinggi sampai enggak hafal pangkatnya. Pangkatnya Irjen ya Bu ya? Irjen tak jenderal? Laksamana ya? Wah, Masya Allah, Laksamana masuk Forum PAUD, gak salah ini. Alhamdulillah punya hati yang luar biasa bisa bergabung dengan kami. Kalau di tempat bekerja pakai seragam. Kalau sekarang seragam Forum PAUD. Beliau Laksamana Angkatan Laut ya Bu ya? Keren, kita beri aplaus untuk Bu Ave. Bu Ave, kalau Bu Wiji kok di belakang aja. Di sini Bu Wiji ini umurnya masih 27 tahun begitu. 27 tahun katanya di Bali. 72 tahun kita beri plus Bu Wiji. Bu Wiji ini sekretaris saya top markotop luar biasa. Beliau ahli dalam penelitian, beliau di LIPI dulu ya, Balitbangkes. Balitbangkes. Jadi tim Forum PAUD ini banyak dari kesehatan Bu. Beliau Bu Ave juga doktor MKes. Nah, Bu Wiji ini juga MKes begitu. Terus yang sebelah sini, nah yang di sebelah sini ini kalau ini Bu Tias, mana Bu Tias? Wes, Bu Tias ini pejabat, pejabat Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi kalau perkara urusan PKK lengkap beliau sudah ahlinya. Jangan lupa beliau sarjana hukum. Wah, siapa saja yang nakal dihukum nanti ya. Jadi kalau sekolah ramah anak mantap beliau. Yang sebelah sini siapa yang mendampingi? Oh, Pak Sarjono sama Bu Sari. Bu Sari ini SH juga ya Bu Sari. Oh, Fakultas Tarbiyah tapi punya klinik konsultan keluarga. Pak Sarjono ini psikolog klinis, psikologi klinis Dinas Kesehatan. Halo Pak Sarjono. Ya, yang mengacungkan map biru itu Pak Sarjono. Beliau Dinas Kesehatan Psikologi Klinis. Jadi di rumah juga buka konsultan psikologinya ya. Yang sebelah sini, oke, di sini adalah asesor kita, Ibu Suharti. Ibu Suharti asesor kita mana? Berdiri dong Bu. Sudah berdiri, sudah mentok ya. Bu Arti silakan duduk di sini, jangan di belakang. Bu Arti ini asesor Ban SM. Jadi kalau perkara mengakreditasi sekolah, beliau ahlinya. Silakan Bu Arti di sini. Oke, ibu-ibu perhatikan. Oh yes, ada lagi itu Pak Ali Yusuf. Pak Ali Yusuf itu di grup sebelah sini.
grup 2, Bakorwil 2, Pak Ali Yusuf ini adalah Pak Doktor, sebentar lagi Profesor. Doanya ya Pak. Amin, amin. Wes bagian dongo, Masya Allah ganjarannya akeh ya. Beliau adalah pendidikan luar sekolah, doktor pendidikan luar sekolah di UNESA. Siapa yang lulusan UNESA? Wah ini ada juga Pak Yunus. Halo Pak Yunus, berdiri Pak Yunus. Pak Yunus yang tadi itu moderator, beliau itu tokohnya Unipa. Tokohnya Unipa dan juga bagian keamanan Unipa ya. Karena Facebooknya aktif dengan para tim apa namanya Pak? Resimen mahasiswa. Jadi kalau di sana nggak rame karena nggak ada Pak Yunus. Pak Yunus ini top karena sangat dekat dengan para mahasiswa, baik laki maupun perempuan. Itu hebatnya. Dan saya lihat pinter masak juga kayaknya ya. Wih, top, luar biasa. Oh Bu Asma. Yang sebelah kiri pojok Ibu Harti dibantu Bu Asma. Mana Bu Asma? Bu Asma berdiri Bu Asma. Agak di terang benderang sini Bu. Bu Asma ini dosen Universitas Malang. UIN Malang. Universitas Malang kan? IKIP Malang itu kan nama dulu Bu. UM. Kalau IKIP itu bingung aku Bu. Perasaan aku masih muda soalnya. Oke, kita beri plus untuk tim Forum PAUD Jawa Timur. Adakah yang belum disebut? Kayaknya sudah ya, yang lainnya membantu, Mbak Nurul, Mbak Didi gitu ya. Oh iya, Mbak Didi itu ahli lukis. Kita beri plus untuk Mbak Didi, ahli lukis. Sudah banyak melakukan pameran lukisan, termasuk yang di belakang itu ada banyak lukisannya. Bapak Ibu, di sana ada analisa SWOT. Analisa SWOT itu terdiri dari 4 komponen yang nanti akan dibantu oleh para pendampingnya dan panjenengan punya kewajiban untuk mengisinya. Apakah ada yang belum tahu analisa SWOT? Pasti sudah tahu. Ada yang mau ditanyakan tentang analisa SWOT? Sudah tahu ya? Kok diam? Belum? Oh berarti sudah, oke. Loh, yang serius? Oh belum, oke. Analisa SWOT, kita lihat unsur dalam dan unsur luar. Kalau unsur dalam tentu kaitannya dengan lembaga kita. Kalau luar berarti kaitannya dengan pihak luar lingkungan kita. Nah kalau kita berbicara kaitannya yang dalam, pasti itu potensi. Potensi lembaga itu apa? Potensi dinas pendidikan bagaimana misalnya, itu potensi dalam ya. Jika itu yang membuat dinas pendidikan, karena ini yang membuat lembaga misalnya, maka dinas pendidikan masuk di mananya. Nah maka nanti itu ibu-ibu ada unsur dari dalam berupa kekuatan dan juga ada kelemahan. Kira-kira potensi dalam kelemahannya apa ya? Kalau dilaksanakan sekolah ramah anak, kelemahannya apa? Coba dicek, dicari, dipikir. Kekuatannya apa? SDM-nya top, luar biasa misalnya. Semua lulus dengan nilai yang bagus. Semua memiliki nilai intelektual dan agama yang luar biasa. Itu potensi dalam. Dan masih banyak potensi-potensi dalam lainnya. Kalau yang luar adalah opportunities atau peluang. Apa kira-kira peluang dari luar? Apakah peluang dari luar? Peluangnya adalah, halo semuanya, sebelah kiri. Bu, bagian kiri kelompok berapa ya? 5 ya. Halo Jember, daerah Jember, Bakorwil 5. Kalau kita berbicara tentang peluang dari luar, panjenengan sudah disiapkan regulasi. Apa itu regulasi? Kebijakan pemerintah tentang misalnya. Tentang apa? Tentang aturan tentang kekerasan terhadap anak dan bagaimana kita menyiapkan SRA, apakah sudah ada aturannya SRA itu. Nah itu adalah namanya peluang dan mungkin yang lain-lain juga ada. Dan selanjutnya ancamannya apa coba kalau dari luar? HP itu ancaman Bu. Iya HP itu ancaman karena setiap hari asal pulsa ada bisa dibuka. Itu ancaman, belum ancaman lagi lainnya ya.
Masih banyak ancaman, silakan diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Oke? Siap semuanya? Kok gak ada suaranya? Siap semuanya? Oke, silakan saya beri waktu 20 menit. Iya, silakan bergerak. Silakan bergerak. Ibu bisa di sini sama Bapak. Nah, ini laptopnya di sini nih. Nah, oke. Monggo semuanya bergerak, ada waktu 20 menit. Tuh. Semuanya bisa. Semuanya yang tidak berkepentingan bisa minggir sebentar. Itu masih disiapkan shootingan videonya. Oke, Oke. Kita beri plus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan kami dari Bakorwil 1 yang terdiri dari 11 kota atau kabupaten. Ada dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, kemudian Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kota Blitar, apalagi? Bojonegoro, mana lagi? Magetan, Ngawi, sudah? Iya, dan juga Madiun, Kota Madiun nih tadi ya. Perkenalkan, inilah kami Bakorwil 1. Tuh, Pak. Bakorwil 1, ayo kita maju. Bakorwil 1 memang nomor 1. Bakorwil 1, ayo kita maju. Bakorwil 1 memang nomor 1. Bakorwil 1 maju. Oke, kita beri plus untuk Bakorwil 1. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita mendengarkan hasil diskusi kelompok konsep sekolah ramah anak di Bakorwil 1. Silakan dibesarkan untuk slide-nya. Yang presentasi, monggo dibesarkan dulu tulisannya. Di video. Tidak pakai lama karena yang 4 Bakorwil lainnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Bakorwil 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari Bakorwil 1. Dari analisa SWOT sekolah ramah anak dari Bakorwil 1 ingin kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendukung atau kekuatan penerapan sekolah ramah anak. Yang pertama, lokasi atau tempat satuan yang secara geografis strategis, ya. Sarana prasarana yang memadai untuk sekolah ramah anak. Kemudian yang 3, jumlah peserta didik yang banyak. Ini sangat mendukung untuk sekolah ramah anak. Kemudian dinas instansi terkait sangat mendukung. Kemudian yang kelima, komite sekolah proaktif. Ibu-ibu Ya. yang lain supaya suaranya dikecilkan ya. Ibu-ibu, halo. Dikecilkan suaranya ya. Halo kelompok Bakorwil 4. Bakorwil 4. Halo Bakorwil 4. Nyimiming. Angele Bakorwil 4 gak ngerti. Nyimiming ngono ae. Suaranya dikecilkan sayangku. Ya, wis. Lanjut, Pak. Ya, saya lanjutkan.
Kemudian kekuatan selanjutnya adalah pendidik yang inovatif, kreatif, dan partisipatif di sekolah. Kemudian seluruh stakeholder mendukung. Kemudian hambatan penerapan sekolah ramah anak. Yang pertama, kurangnya dukungan orang tua. Kurangnya dukungan orang tua itu bisa pengetahuan orang tua, ya, tingkat ekonomi ini sangat mempengaruhi. Kemudian rendahnya SDM orang tua, nah, ini juga sangat menjadi hambatan. Masih ada pendidik yang belum memiliki pemahaman tentang sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga, masih ada pendidik yang belum memiliki pemahaman terkait SRA. Ya. Keempat, kurangnya pemahaman tentang metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian hambatan yang terakhir, seringnya terjadi pergantian pendidik. Nah, ini harus memulai dari awal lagi. Kemudian peluang, ya, peluang dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama, banyaknya ragam budaya yang bisa dipakai. Yang kedua, GTK yang memiliki kompetensi dan kecakapan IT yang baik. Kemudian tiga, adanya kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang mendukung. Kemudian yang peluang terakhir adalah adanya donatur dari luar. Kemudian ancaman dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Satu, penggunaan jet set yang kurang tepat. Ya. Nah, munculnya lembaga baru. Ini menjadi tantangan tersendiri. Adanya penjual makanan atau minuman yang kurang sehat di lingkungan sekolah. Keempat, kesalahan pola asuh dalam keluarga, dan yang terakhir, kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah, demikian yang hasil diskusi dari Bakorwil 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, yang instrumen 3 maaf ya. 2 lembar ya. Yang instrumen 3 diskusi kriteria ya, kriteria sekolah ramah anak. Ini memiliki lingkungan yang bersih, asri, ramah, indah, inklusi, sehat, aman dan nyaman. Nah, ini yang menjadi kriteria sekolah ramah anak. Kemudian apa saja yang harus disiapkan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak? Yang pertama adalah kebijakan. Kedua, PTK yang terlatih SRA dan hak anak. Ketiga, proses belajar yang ramah anak. Sarana dan prasarana yang ramah anak. Kelima, partisipasi anak. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Saya kira ini yang jadi bahan diskusi Bakorwil 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Bakorwil 1. Ini tidak usah ditanggapi, nanti terakhir saja akumulasi ya semuanya. Oke, silakan Bakorwil berikutnya, Bakorwil 5. Oh, 2 dulu. Oh, 2 dulu. Saya sudah terlanjur manggil 5 ya. Enggak apa-apa. Jadi 1 nanti balik ke sini lagi. Silakan Bakorwil 5. Agak cepat, hap. Ya.
Kita beri plus untuk Bakorwil 5. Are you ready? Yuk, 1, 2, 3. Bakorwil 5, Bakorwil 5. Memang oke. Bakorwil 5, Bakorwil 5. Siap SRA. Ha! Wah, kita beri plus. Nggak tahan yang ini. Oke, silakan untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan yang presentasi. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bakorwil 5 yang terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Jember, Situbondo, Lumajang, Peran dan Probolinggo. Mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bagaimana menguatkan implementasi kurikulum merdeka berbasis sekolah ramah anak. Untuk faktor pendukung penerapan sekolah SRA ini yang pertama fasilitas yang mendukung, kemudian kurikulum yang komprehensif dan tentunya menyelenggarakan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, yang berkompeten, dan yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk kendalanya atau hambatannya, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman dari pendidik dan tenaga kependidikan, serta mungkin stakeholder yang ada di sekolah tersebut, tidak adanya satu persepsi tentang SRA itu sendiri. Kemudian keterbatasan sarana prasarana dan komunikasi yang kurang efektif di antara warga sekolah, khususnya antara sekolah dan juga orang tua. Untuk peluang dalam mewujudkan SRA atau opportunities-nya, yaitu dukungan dari orang tua dan masyarakat, kerjasama dengan komunitas yang mendukung terwujudnya program sekolah ramah anak, dan guru yang selalu berinovasi dan semangat bergerak untuk kemajuan sekolah. Ancamannya dalam mewujudkan SRA, yang pertama ini mungkin ke persaingan sekolah lain. Jadi sekolah lain itu yang lebih lengkap, lebih siap dan lebih tahu tentang SRA, sudah mengimplementasikan SRA dengan baik. Kemudian perubahan kebijakan dari dinas terkait dan juga mungkin dari yayasan yang kurang mendukung penyelenggaraan SRA di sekolah tersebut. Silakan dilanjut. Kemudian kriteria sekolah ramah anak menurut kami yaitu yang bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman, yang tadi akronimnya barisan. Kemudian yang sekolah yang peduli dan juga berbudaya. Jadi di sini lebih menggali empati dan juga budaya positif itu dilaksanakan dengan baik dan memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan. Apa saja yang disiapkan untuk mengimplementasikan SRA? Yang pertama, sarana prasarana yang aman, lingkungan yang bersih, asri, dan kondusif. Pembelajarannya tentu saja harus siap melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian gurunya harus paham dan juga kompeten mengenai hak-hak anak, membuat SOP terkait sekolah ramah anak, dan kolaborasi dengan instansi lain. Terakhir,
bagaimana implementasi SRA mampu meningkatkan potensi anak secara maksimal. Karena dengan SRA ini perkembangan anak itu akan sesuai dengan bakat dan minatnya begitu. Dan juga anak dapat stimulasi tumbuh kembangnya optimal, anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, dan dengan SRA itu menjadi percepatan perwujudan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya habis. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bakorwil 5. Ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bakorwil 2. Kita kembali. Oh 4. Kok ternyata sudah ada 4 di sini Pak. Maaf ya, yang 4 dulu. Iya. Ibu harus duduk di sini kayaknya yang Bakorwil 2. Sudah diduduki. Kedudukannya sudah salah strategi sudah. Nah, monggo. Silakan Bakorwil 4. Ririn, Bu Ririn. Ayo masuk barisan anak-anak. Silakan Bakorwil. Kurang ke sini sayang. Bakorwil 4 yang bikin heboh. Sudah. Silakan. Siap. Bakorwil 4. Mantap. Surabaya. Oh, Nire. Gresik. Pamekasan. Siap Tretan. Sampang. Sidoarjo. Bangkalan. Sumenep. Sudah siap. Nono jagung sampai poton. Cakep. Daun sawi campur ranti. Cakep. Noro workshop ning Hotel Aston. Cakep. Bareng Budui sebaik hati. Ya salam. Lanjut. Pak Kiwil ke Surabaya. Cakep. Penonton mana kok nggak ikut cakep? Saya ulangi ya. Pak Kiwil ke Surabaya. Cakep. Surabaya membara semangat 45. Cakep. Bakorwil 4 siap SRA. Cakep. SRA yang murah meriah, minim dana. Cakep. Ya salam. Jangan dulu. Kita beri aplaus untuk Bakorwil 4. Tantretan TV. Oke, siapa yang mau presentasi ini? Oh sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari Bakorwil 4, hasil diskusi kami dari Surabaya, Gresik, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Bangkalan, dan Sumenep. Untuk faktor pendukung penerapan SRA, yang pertama kemauan dan semangat para tenaga pendidik. Nah, ini sudah punya semangat dan kemauan tenaga pendidiknya. Sarpras yang mendukung, regulasi dan kebijakan, kemudian keamanan lingkungan, dukungan dari OPD, ya pemerintah daerah, dukungan orang tua terhadap kegiatan sekolah. Itu merupakan faktor pendukung. Kemudian hambatan penerapan sekolah ramah anak, yang pertama minimnya pengetahuan dari orang tua wali murid. Yang kedua, kurang pemahaman tentang sekolah ramah anak dari
guru, tenaga pendidik, dan kependidikan. Kemudian yang ketiga, minim anggaran dari lembaga. Terus kurangnya sosialisasi dari pemangku kebijakan, yaitu kerjasama antar komponen, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian kondisi gizi anak, itu merupakan hambatan penerapan SRA. Selanjutnya peluang SRA, yang pertama regulasi dari pemerintah. Yang kedua kerjasama dengan masyarakat, bermitra dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri atau DUDI. Ancaman untuk penerapan SRA, yang pertama adalah lingkungan yang tidak kondusif. Yang kedua, latar belakang keluarga dari ekonomi, pendidikan, kemudian tipologi keluarga, eksentrik, ras dan budaya sosial, serta faktor geografis. Selanjutnya, tentang bagaimana kriteria sekolah ramah anak, yaitu yang pertama lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi. Yang kedua, banyak penghijauan, tanam-tanaman supaya hijau, indah, dan asri. Yang ketiga, ramah dari kondisi tenaga pendidik dan lingkungan serta orang tua. Kemudian mampu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing anak didik. Sebagai tenaga pendidik tentunya kita harus mampu untuk menerima semua kondisi anak didik kita. Kemudian estetika, penataan yang rapi sesuai kondisi, dan penyediaan makanan yang sehat untuk gizi, menunjang gizi anak-anak. Yang keenam, lingkungan yang aman, terkendali dari segala bentuk ancaman, baik kekerasan dan lain-lain. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan? Yaitu membentuk tim sekolah ramah anak di sekolah, kemudian melaksanakan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua murid dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang keempat, membuat SOP keamanan anak selama di sekolah. Yang kelima, SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang terlatih. Yang keenam, menghargai dan memperjuangkan hak-hak anak. Yang ketujuh, sarpras yang mendukung aman, nyaman, dan bersih, serta sehat. Kemudian tidak kalah pentingnya yang kedelapan adalah sumber dana. Kemudian bagaimana implementasi SRA supaya bisa meningkatkan potensi anak? Ya, yang pertama, memfasilitasi mulai dari lingkungan fisik yang dibutuhkan anak serta psikis. Yang kedua, sarpras yang memadai, kemudian adanya dukungan anggaran baik dari lembaga maupun pemerintah, serta menyediakan makanan yang sehat dan bergizi untuk memenuhi gizi anak. Ini tadi hasil dari diskusi kami di Bakorwil 4. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, yang ikhlas tepuk tangannya, masa grup saya sendiri yang tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek gak Surabaya gak ono maneh. Yang ikhlas ibu-ibu, bapak-bapak, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kita ini sodako tepuk tangan ya. Insya Allah mlebu surga. Enake tepuk tangan tok mlebu surga. Oke, Bu, iku lho Bu, wis ngonteni ket mau Bu. Sabar ya Bu ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2.
Jangan dulu itu. Ibu-ibu. Teman-teman semangat. Semangat. Kami Bakorwil 2 siap dukung SRA. Kami Bakorwil 2 terus maju untuk SRA. Siapa kita? Bakorwil 2, yes. Siapa kita? Forum PAUD, yes. Suaranya sampai entek, Rek. Oke, ulangi yang terakhir. Oh, balik. Ulangi ya. Semangat. Semangat. Kami Bakorwil 2 siap dukung SRA. Kami Bakorwil 2 terus maju untuk SRA. Siapa kita? Bakorwil 2, yes. Oke, kita beri pause untuk Bakorwil 2. Luar biasa kompak bersama bapak-bapaknya. Monggo yang presentasi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari Bakorwil 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penguatan implementasi kurikulum merdeka berbasis SRA. Hasil diskusi kami yang pertama tentang faktor pendukung penerapan sekolah ramah anak, yaitu faktor yang pertama pendidik yang profesional atau terlatih, kemudian yang kedua memiliki PTK yang sudah terlatih, ketiga sarana dan prasarana, mohon maaf tidak kelihatan Mbak. Yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian faktor yang keempat, partisipasi orang tua. Faktor yang kelima yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian faktor yang keenam, proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu merupakan faktor pendukung penerapan sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, kendala atau hambatan penerapan sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda. Dengan latar pendidikan yang berbeda, maka sekolah akan banyak masalah ya, karena pemahaman orang tua yang berbeda pula. Kemudian yang kedua, latar belakang sosial budaya orang tua yang berbeda. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang sekolah ramah anak. Kemudian kendala yang keempat yaitu rendahnya partisipasi sekolah. Yang kelima, lemahnya koordinasi antar pemangku kebijakan. Kemudian yang keenam, minimnya sumber daya manusia. Dan yang terakhir, kurangnya perawatan sarana dan prasarana. Itu merupakan kendala atau hambatan dalam penerapan sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga, peluang dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu adanya kebijakan terhadap sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua, sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan KP3A. Yang ketiga yaitu kerjasama antara lintas sektoral. Yang terakhir yaitu ancaman.
bisa. Wadah. Iya. Yang terakhir ancaman dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. Kemudian yang kedua kemajuan teknologi. Ancaman yang ketiga latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Dan yang keempat kurangnya pengawasan kegiatan anak di luar. Demikian hasil dari diskusi dari Bakorwil 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Belum selesai Bu, di Ya? bawahnya masih Oh iya, ada. terima kasih. Lemasnya suwine ramarai. Kemudian kriteria sekolah ramah anak menurut diskusi kami yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran yang ramah anak. Kemudian yang kedua kebijakan sekolah ramah anak yang dibuat oleh sekolah. Yang ketiga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih. Kemudian yang keempat sarana prasarana yang ramah anak, tentunya yang nyaman ya, yang aman bagi anak-anak. Ibu-ibu sudah tahu semua apa yang sarpras yang aman dan nyaman itu bagaimana, saya kira sudah paham semua. Kemudian yang kelima, partisipasi anak dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak. Dan yang keenam, partisipasi orang tua dalam mendukung sekolah ramah anak. Kemudian apa saja yang harus disiapkan oleh satuan lembaga dalam mengimplementasikan SRA? Yang pertama yaitu membentuk struktur organisasi sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua membuat SK SRA. Yang ketiga membuat program kerja SRA. Yang keempat membuat SOP SRA. Kemudian yang kelima sosialisasi SRA terhadap siswa maupun wali murid. Yang keenam membuat MUU dengan dinas terkait. Kemudian yang terakhir bagaimana implementasi SRA mampu meningkatkan potensi anak secara maksimal. Itu yang pertama, sekolah menciptakan lingkungan yang ramah dan menekankan sikap menghargai antara sesama siswa. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa atau perlakuan yang adil. Tidak membeda-bedakan apakah itu anak pejabat, kemudian anak bukan pejabat, tidak ada perbedaannya. Jadi anak-anak semuanya mendapat perlakuan yang adil. Kemudian yang ketiga, mencegah pemberian hukuman fisik, intimidasi, pelecehan, dan kekerasan melalui kebijakan atau peraturan sekolah. Itu Bapak Ibu hasil diskusi kami, ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bakorwil 2, luar biasa. Begitu rinci juga Bakorwil 2. Yang terakhir Bakorwil 3. Kita beri plus untuk Bakorwil 3. Ya, siap-siap untuk materinya. Silakan. Ini ibu-ibu saja ya semua. Oh, bapaknya video, bapaknya. Saya videokan apa? Sudah, silakan. Kami Bakorwil 3 semenukui KM. Kekerasan, stop bullying, stop intoleransi. Yes, yes, yes. Hore! Luar biasa, nek wis kena gedrukane ibu-ibu iku wis goyang dunia. Horek. Monggo disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Solihah, perwakilan dari Bakorwil 3. Saya dari Pasuruan, tepatnya dari Kabupaten Pasuruan. Baik, akan saya paparkan ini hasil diskusi kami yang sangat singkat, padat, dan berisi karena tadi sudah diisi yang sudah melebar oleh teman-teman. Diisi makanan di sini. Iya. Faktor pendukung penerapan sekolah ramah anak yang pertama sarpras yang memadai. Yang kedua adalah guru SDM yang sudah terlatih dan profesional. Yang ketiga adalah kerjasama 3 komponen, yayasan, komite, dan lembaga. Dan yang keempat adalah program yang sudah tersusun. Kemudian kendala atau hambatan penerapan sekolah ramah anak. Yang pertama, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kemudian SDM yang kurang, baik dari gurunya atau dari wali muridnya. Kemudian adalah yang ketiga adalah pengelola kurang mendukung. Dan yang keempat, standar gedung kurang memenuhi syarat. Kemudian yang kelima, belum menerapkan PAUD HI. Peluang dalam mewujudkan SRA, faktor dari luar atau lingkungan sekitar. 1. Kerjasama dengan lintas OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AKB, dan Dukcapil. Yang kedua, dukungan sponsorship dari perusahaan-perusahaan besar atau CSR. Kemudian ancaman dalam mewujudkan SRA, faktor dari luar atau lingkungan sekitar. Yang pertama, lingkungan kurang mendukung. Yang kedua, munculnya lembaga baru. Yang ketiga, ini sesuai hati nurani teman-teman, ini adalah berdirinya TPQ pagi. Jadi nggak bisa, ini sudah langsung dikoordinir situ semua, tidak dapat murid. Kemudian kebebasan anak dalam bermain gawai. Lanjut instrumen 3 diskusi kelompok Bakorwil 3 ini ya hasilnya diskusikan kriteria sekolah ramah anak. Yang pertama, melaksanakan program HI. Yang kedua, sarana prasarana yang aman, sehat, dan bersih. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian tidak diskriminatif. Yang kelima, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih terhadap hak-hak anak. Yang keenam, partisipasi dan dukungan orang tua. Yang ketujuh, keterlibatan anak didik. Apa saja yang harus disiapkan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak? Yang pertama, perlu adanya pelatihan hak untuk mendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, sarana prasarana yang memadai, air, listrik, dan sanitasi terpenuhi. Kemudian bagaimana implementasi RSA mampu meningkatkan potensi anak secara maksimal? Yang pertama, melaksanakan kriteria SRA. Yang kedua, melaksanakan PAUD inklusi. Itu saja paparan dari kami. Itu pelatihan hak apa Bu? Hak anak gitu. Pelatihan pemahaman tentang hak anak gitu ya. Nggih. Apa? Oh, konvensi anak. Oh, oh iya, oke, nggih. Tadi lengkap berarti ya, ditambahin ya. Oke, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bakorwil 3. Ibu-ibu sekalian, saya tidak usah mempreteli satu persatu, saya sudah mencermati secara detail bahwa dari 5 Bakorwil itu saling melengkapi. Ada yang mengambilnya itu dari sisi umum. Ada tadi itu dari Bakorwil berapa ya, Bakorwil 4 mungkin, itu sudah dikupas secara implementatif. Begitu saya lihat ada yang sudah bersifat implementatif, jadi ada yang sifatnya umum. Maka jadi apa yang sudah dipresentasikan tadi itu sudah menjadi pokok pikiran dari panjenengan semuanya. Terus ada memang yang nulis bahwa perlu kerjasama 3 komponen. Oh, sebetulnya kurang kalau bicara PAUD HI. Kalau 3 komponen itu hanya
sekolah, komite, sama siapa? Yayasan. Nah itu nggak cukup karena ini PAUD HI. Nah maka PAUD HI-nya ternyata muncul berikutnya. Oh berarti sudah lengkap. Jadi saling mengisi ya. Tidak apa-apa. Yang terpenting ibu-ibu di situ sudah tertulis semuanya. Ada SOP juga ya. Sudah ada SOP-nya. Monggo sangat bagus. Nanti tim. Yang terpenting bagian terakhir kemitraan itu harus dibangun sesuai dengan PAUD HI lengkap dengan CSR. Ibu-ibu CSR-nya belum ada sama sekali kayaknya. Oh sudah ada ya, alhamdulillah. Jadi CSR sudah masuk, tinggal nanti tim dari Forum PAUD Jawa Timur akan merumuskan bersama hasil pokok pikiran dari Bapak Ibu sekalian. Kita beri aplaus untuk 5 Bakorwil yang sudah presentasi tadi. Ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang 1 poin lagi sore ini karena yang hadir di sini adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak dan yang bersifat aman. Karena kita bersepakat untuk menyiapkan sekolah ramah anak. APE pun juga harus ramah anak. Nah kali ini hadir Kidzania Surabaya. Silakan Kidzania. Oke. 10 menit. Ya, sebentar aja kok Ibu. Oh 5 menit. Oke, karena kita ada penutupan tapi tidak pakai lama, penutupannya cukup 3 menit saja Bu, jadi nggak usah seremonial yang banget. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, kita kenalan dulu kali Boleh ya Kak sebelumnya, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Paling semangat ya Pak ya. Oke. Oke, kita kenalan dulu nih. Saya dengan Kak Ica dan juga di sini Dengan saya Alif, kami kita berdua dari Kidzania Kidzania Surabaya. Surabaya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena acara kita pada hari ini workshop implementasi kurikulum merdeka pada Satuan PAUD Ramah Anak Provinsi di tahun 2023 dapat kita selesaikan dengan baik. Maka saat ini kita minta dengan hormat ibu-ibu kita yang berada di depan untuk menghantar penutupan ini. Saya serahkan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya ucapkan selamat sore kepada yang beragama lain. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus di sini Ibu Penasehat, Ibu Haja Gadis Agung dan juga Ibu Haja Ngadiani, didampingi di sini dari Dinas Pendidikan Ibu Deno yang masih setia bersama kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore jam 16 lebih 30 menit kita sudah selesai acara ini. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Luar biasa. Karena lama tidak bertemu ya. Kayaknya mestinya 3 hari di sini. Semoga harapan ibu-ibu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita untuk selalu berbuat baik. Semoga Allah selalu memberikan peluang akses untuk kita menuntut ilmu. Karena kalau ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Kalau menguasai akhirat nanti juga harus dengan ilmu. Kalau mau menguasai dua-duanya, dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Maka ibu-ibu jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Tidak harus dan tidak hanya menuntut ilmu itu di S1, S2, S3, tapi di dunia nyata banyak ilmu yang bertebaran di mana-mana. Tetap semangat untuk kita semuanya. Kita beri aplaus untuk para peserta.
Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, karena sudah sore maka saya tidak usah berpanjang kata. Ibu-ibu pasti ada yang ditunggu travel atau sudah ditunggu suami atau istri di rumah. Yang terpenting bagaimana kita menyiapkan sekolah ramah anak. Semuanya punya tanggung jawab sendiri di lembaganya masing-masing, di kehidupan di lingkungannya masing-masing, baik itu dinas pendidikan maupun forum PAUD. Yang terpenting di sini perlu ada kerja bareng. Tidak bisa kesuksesan menyiapkan generasi berkualitas untuk 25 tahun mendatang itu sendirian. Tidak mungkin sendirian. Saya ulangi lagi, tidak mungkin kita sendirian. Maka ini harus bersama-sama. Kalau di situ tadi tertulis kaitannya dengan ancaman dari luar, dengan hadirnya sekolah-sekolah itu bagaikan ancaman, itulah kehidupan. Bahwa kehidupan sebetulnya adalah kompetisi. Bagaimana kita bisa merebut semuanya itu. Jadi itu sebetulnya adalah tantangan bagi kita. Halo semuanya. Bisa diartikan itu tantangan, bukan ancaman lagi. Semangat ya. Kalau ada sekolah di tetangga sebelah, kalau ada TPQ atau apalah bentuknya di tetangga sebelah, itu adalah tantangan, bukan rubah mindset kita bahwa itu adalah tantangan kita untuk melakukan perbaikan. Siap semuanya? Siap semuanya? Oke, lakukan yang terbaik sehingga mereka akan datang ke tempat kita. Siap semuanya? Karena kita dengan tetangga sebelah itu sama-sama berikhtiar untuk kebaikan. Ono wong dodolan soto iki lho padha, soto ayam. Ngarepe maneh soto ayam, sebelah soto daging, soto daging, soto daging. Ya enggak apa-apa. Ternyata Allah memberikan rezeki di mana titik-titik itu berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita menyiapkan sekolah ramah anak semuanya. Semua lembaga yang ada di situ. Yang terpenting kita tetap menjadikan apa yang ada di lingkungan kita adalah sebuah tantangan untuk kita lebih maju lagi. Siap ya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini tidak cukup hanya berhenti di ruangan ini. Pulang dari sini harus diimplementasikan sekolah ramah anak. Nanti tim dari kita Forum PAUD akan merumuskan. Nanti kalau bukunya sudah jadi kita akan menyiapkan untuk panjenengan semuanya. Bismillah, semoga segera terwujud sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menyiapkan indikator, menyiapkan apa sih yang disebut ramah anak hingga implementasinya bagaimana, nanti kita bisa tulis sehingga membantu semua masyarakat untuk bisa membaca dan menerapkan. Dan yang ada di ruangan ini tidak menunggu buku itu terbit, tapi yang terpenting panjenengan sudah mengikuti irama yang sudah kita ikhtiarkan mulai pagi tadi. Panjenengan bisa pulang dari sini langsung membuat gerakan, menyiapkan tim sekolah ramah anak, siapa saja timnya, kerja bareng dengan semua komponen termasuk mewujudkan PAUD HI-nya di situ. Dan jangan lupa menyiapkan SOP yang sudah tertuang di dalam tulisan tadi. Tulisan tadi adalah bagian rencana tindak lanjut kita. Jadi tidak ada kata untuk kita tidak berbuat setelah dari sini. Ibu-ibu siap ya? Semua sekolah siap ya? Kalau Bapak Dinas Pendidikan tentu sangat support nanti. Forum PAUD sungguh bisa harus mendampingi kabupaten kotanya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, salam saya untuk keluarga di rumah, salam saya untuk seluruh teman-teman di lembaga pendidikan dan juga di Dinas Pendidikan dan juga teman-teman yang di Forum PAUD bahwa ada pesan khusus dari Forum PAUD Jawa Timur dan juga Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa menyiapkan sekolah ramah anak menjadi sebuah kewajiban dalam rangka kita berfastabiqul khairat menyiapkan generasi berkualitas. Terima kasih untuk semuanya. Untuk itu saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ridha Allah selalu mengiringi gerak langkah kita semuanya.
Terima kasih. Kata terakhir dari saya mencuplik bahasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau ingin ada perubahan, jangan tunduk pada kenyataan. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Untuk itu, lakukanlah sesuai dengan ikhtiar baik kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan bunda-bundaku dan bapak-bapakku yang tercinta. Forum PAUD Jawa Timur. Oke.